Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Hajatan di Pemakaman. Kisah ini dibagikan oleh seorang tukang bakso. Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Di kesempatan kali ini, ada satu kisah horor yang pernah dialami oleh narasumber. Sebut saja namanya adalah Pak Ahmad. Kejadian itu terjadi di tahun 2002 silam. Sudah hampir 20 tahun yang lalu. Tepatnya di salah satu perkampungan Pak Ahmad tinggal, yang seperti biasanya Pak Ahmad jualan bakso keliling kampung. Suatu malam, tepatnya di malam Jumat, Pak Ahmad jualan bakso dari pukul 3 sore, yang biasanya jam 8 malam. Dagangan Pak Ahmad sudah habis semua. Tapi keadaan itu ternyata berbeda dari yang sebelum-belumnya. Pada malam itu, hampir sudah jam 8 malam, dagangan baksonya Pak Ahmad hanya laku 3 mangkuk saja. Pak Ahmad di sini merasa bingung, harus kemana lagi menjual dagangannya. Namun di dalam pikirannya kala itu, terbesit kalau dia ingin mencoba menjual baksonya ke desa sebelah. Mungkin jam segini masih banyak orang yang sedang di luar. Sesampainya di kampung sebelah, kurang lebihnya antara jam setengah 10 malam, di situ ada beberapa orang yang sempat membeli baksonya. Pak Ahmad juga bertemu dengan beberapa pemuda dan juga beberapa bapak-bapak yang sedang ada di gardu. Dan Pak Ahmad sempat diberhentikan karena ada beberapa orang yang membeli baksonya. Namun di saat mereka sedang makan baksonya, ada salah satu warga desa yang menceritakan tentang lingkup desanya, yaitu tentang salah satu pemakaman yang terkenal sangat angker di desa itu. "Bapak orang baru di sini, sebaiknya Bapak hati-hati. Kalau Bapak nanti lewat di area pemakaman itu, sebaiknya Bapak poyan atau bilang permisi. Soalnya di situ sering terjadi kalau orang baru yang masuk ke desa ini biasanya akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, Pak. Dulu pernah terjadi, ada seorang pemuda. Dia asli orang sini, tapi dia mengajak salah satu orang Jakarta yang datang ke kampung ini. Kejadiannya waktu jam 1 malam, mereka lewat di area pemakaman dengan jalan kaki. Dan saat melewati area pemakaman itu, dia selalu muter-muter di jalan yang sama, sampai dia bisa keluar setelah mendengar azan subuh. Nah, itu salah satu kejadian di area pemakaman itu. Dan yang kedua, mohon maaf Pak, bukannya saya menakut-nakuti, tapi bukan hanya tentang akar memang saja. Di pemakaman itu ada sosok yang aneh, sering muncul ketika orang baru lewat pemakaman itu. Jadi nanti misalkan Bapak lewat di situ, kalau misal ada suara aneh seperti suara tawa, suara tangisan, Bapak lewati saja. Bapak jangan pedulikan suara itu. Soalnya kalau nanti Bapak nengok, justru akan semakin tersesat karena rasa penasarannya." Jelas salah satu orang yang ada di pos kamling itu. Namun Pak Ahmad yang dikenal dengan orang yang tidak terlalu percaya dengan hal gaib. Pak Ahmad membantah apa yang disampaikan warga tersebut. Tidak mungkin Pak ada sosok-sosok aneh. Semuanya bakal aman kok," ujar Pak Ahmad dengan percaya dirinya.
Sampai waktu pun sudah menunjukkan pukul 10:30 malam. Pak Ahmad masih duduk di gardu, dan akhirnya Pak Ahmad pun pamitan kepada mereka. Saya permisi dulu ya Pak, saya mau keliling jualan bakso saya dulu. Soalnya di sana ada orang-orang yang sedang bergadang, barangkali mau beli bakso saya. Karena dagangan bakso saya masih sangat banyak Pak, ucap Pak Ahmad kepada semua. Iya Pak, silakan. Hati-hati ya Pak, jawab salah satu warga. Karena dagangan baksonya masih sangat banyak, akhirnya Pak Ahmad pun keliling lagi agar baksonya terjual. Karena itulah salah satu modal terakhir. Dia harus memutar modal itu untuk bisa belanja lagi. Sementara uang tabungan yang ada di rumah sudah dikeluarkan semuanya untuk modal bakso hari itu. Makanya waktu itu, bagaimana caranya agar baksonya benar-benar bisa laku di hari itu, dan besoknya kebutuhan yang lainnya bisa tercukupi kembali. Singkatnya, saat Pak Ahmad berkeliling menjajakan dagangannya, dan Pak Ahmad pun sampai di area pemakaman, kurang lebih berjarak hampir setengah kilo. Saat melewati area pemakaman itu, dirinya pun mengucapkan permisi. Namun di situ, Pak Ahmad melihat seperti ada yang sedang hajatan. Sangat ramai sekali, dengan orang-orang yang sedang lalu lalang di tempat hajatan tersebut. Pak Ahmad yang dalam keadaan baksonya yang masih banyak sekali, dia pun langsung memburu ke arah itu. Sesampainya di sana, satu persatu semua bakso yang dijual oleh Pak Ahmad habis tanpa tersisa. Pak Ahmad sangat senang sekali dan beranggapan kalau ini adalah hari yang terbaik untuknya. Karena malam itu adalah malam yang banyak sekali Pak Ahmad menerima keuntungan dari hasil jualan baksonya. Setelah semuanya habis terjual, Pak Ahmad langsung membawa gerobaknya untuk pulang. Namun saat baru berjalan beberapa langkah saja, dan Pak Ahmad menengok ke belakang, suara hajatan yang tadinya ramai dan orang-orang yang tadi lalu lalang berubah menjadi sangat sepi. Dalam keadaan sadar bahwa di sini ternyata dirinya berada tepat di tengah area pemakaman, sontak saja Pak Ahmad langsung meninggalkan gerobaknya tanpa pikir panjang, dan uang yang ada di dalam kresek itu pun ditinggalkan begitu saja. Karena Pak Ahmad saking ketakutannya, dia berada di tengah pemakaman. Dia berlari kocar-kacir. Dengan sesekali Pak Ahmad terjatuh karena menyandung nisan yang berjejer, sampai beberapa kali terjatuh. Pak Ahmad keluar sampai di luar pemakaman dan bertemu dengan salah satu orang. Kemudian warga desa itu menanyakan kepada Pak Ahmad, "Loh, Bapak dari mana? Kok seperti ketakutan begitu?" tanya salah satu warga. Ketika warga itu mau berangkat ke musola karena akan melakukan sholat subuh. Sedangkan Pak Ahmad tidak menyadari, selama kurang lebih beberapa jam dia berada di dalam area pemakaman itu. Setelah obrolan dengan warga yang tadi, akhirnya Pak Ahmad mengikuti sampai ke musola, dan Pak Ahmad melaksanakan sholat subuh berjamaah. Singkatnya, selesai sholat subuh, Pak Ahmad meminta diantar untuk mengambil gerobaknya di area pemakaman, dibarengi dengan beberapa warga yang ikut mengambil gerobaknya Pak Ahmad yang ada tepat di area pemakaman. Beberapa para warga membantu dengan mencoba menarik keluar gerobak bakso dari area pemakaman.
Saat keluar dari area pemakaman, harus melewati nisan yang berjajar, yang sesekali harus belok kanan belok kiri, karena tidak enak melewati tengah-tengah orang yang sudah dimakamkan. Setelah keluar dari area pemakaman, tentang uang hasil penjualan baksonya. Setelah dibuka kantong kreseknya, ternyata semuanya berubah menjadi daun kering. Pak Ahmad yang melihat kejadian itu seketika jatuh pingsan, karena itu adalah modal dia terakhir dan untuk kebutuhan sehari-hari. Dia tidak percaya uang hasil jualan malam itu, yang dirasa sangat banyak, berubah menjadi daun yang kering, yang membuat warga sekitar di area pemakaman langsung membawa Pak Ahmad ke salah satu rumah warga dalam keadaan pingsan. Namun di dalam pingsannya Pak Ahmad ini, seakan-akan Pak Ahmad terbawa oleh salah satu arah, kalau dirinya menjual bakso kepada beberapa orang. Bahkan banyak orang yang membeli baksonya. Namun orang itu semuanya berubah, bukan manusia, tapi mereka semua berubah menjadi sosok pocong, sosok kuntilanak, dan sosok orang yang hampir mukanya tidak kelihatan. Wajahnya terlumuri oleh darah, yang membuat wajahnya tidak terlihat. Pak Ahmad melayani pembeli yang semuanya itu ternyata bukanlah manusia. Di dalam pingsannya Pak Ahmad benar-benar bisa melihat apa yang baru saja dialaminya. Di dalam pingsannya Pak Ahmad itu, dia melihat keramaian. Ada hajatan orang yang sedang melangsungkan pernikahan dan dihadiri oleh seluruh hantu-hantu di area pemakaman itu. Kurang lebih 1 jam Pak Ahmad pingsan tidak sadarkan diri. Sampai matahari terbit, Pak Ahmad baru sadarkan diri. Setelah kejadian itu, badannya lemas dengan pikiran yang sangat kacau sekali. Singkatnya, sesampainya Pak Ahmad kembali ke rumah, bertemu dengan istrinya. Istrinya kemudian menanyakan kepada Pak Ahmad, "Loh, Bapak dari mana saja sih, Pak? Kok jam segini baru nyampe di rumah? Sebenarnya Bapak dari mana?" Sementara istrinya nengok ke gerobak bakso yang habis tidak tersisa. Dengan keadaan Pak Ahmad yang masih terdiam, belum menjawab apa-apa. Pak Ahmad masih merasa lemas, karena ia tidak percaya kalau yang dia layani itu adalah hantu semua. Semuanya arwah-arwah penasaran yang ada di area pemakaman itu. Dan ketika kemudian istrinya menanyakan tentang hasil dari penjualannya, Pak Ahmad menyuruh istrinya untuk membuka kantong kresek itu sendiri, karena semua uang hasil dari dagangannya berada di kantong kresek tersebut. Setelah dibuka oleh istrinya, yang tadinya uang ratusan ribu berubah menjadi daun kering semua. Istrinya yang melihat kejadian itu sangat shock dan juga terkejut. "Loh, Pak, kok uangnya bisa menjadi daun semua? Ini apa, Pak?" "Ya itulah, Bu. Itu yang Bapak dapat dari hasil penjualan semalam." "Maksudnya, Pak? Terus kita mau makan apa, Pak? Kalau uangnya seperti ini? Masa semua uang bisa berubah menjadi daun sih, Pak?" Istrinya Pak Ahmad masih marah-marah, tidak percaya melihat uangnya berubah menjadi daun semua. Sementara kondisi Pak Ahmad belum bisa ngomong apa-apa. Dia masih terbayang-bayang dengan apa yang baru saja dialami semalam. Namun karena emosi istrinya yang sudah menggebu-gebu, akhirnya Pak Ahmad pun menceritakan
tentang kejadian nyata yang telah dialaminya. Astagfirullahaladzim, Pak. Kok bisa begitu, Pak? Ya sudah, tidak apa-apa, Pak. Bagaimanapun juga, semua sudah menjadi pelajaran untuk Bapak. Kalaupun kita harus menerima keadaan seperti ini, kita terima saja. Yang penting keadaan Bapak masih bisa selamat. Tidak seperti mereka-mereka yang sudah ada di alam lain. Istrinya Pak Ahmad masih sangat bersyukur karena suaminya masih bisa selamat sampai di rumah. Semenjak kejadian yang dialami oleh Pak Ahmad, kini Pak Ahmad mengalami hal-hal yang sangat menyeramkan. Hampir setiap hari, Pak Ahmad mendengar suara orang yang memesan baksonya. Pak Ahmad seperti mendengar suara teror. Teror orang yang selalu memesan baksonya. Bakso, Pak. Saya pesan bakso. Terus menerus, sampai pintu rumahnya diketuk-ketuk. Setelah dibuka, Pak Ahmad pun mencari tahu asal suara itu. Tapi tidak ada satupun orang yang ada di depan rumahnya. Kejadian itu berulang-ulang kali, dengan suara perempuan yang semakin kencang. Pak, beli baksonya, Pak. Dari dalam rumah istrinya mendengar teriakan seorang perempuan yang hendak membeli bakso suaminya. Pak, itu seperti ada suara orang memesan bakso, Pak. Ucap istrinya. Ah, masa sih, Bu? Tapi ini sudah malam, Bu. Masa sih ada yang mau beli bakso? Barangkali tetangga kita mau beli bakso, Pak. Coba dilihat dulu. Lagi dan lagi, sesampainya di depan rumah, Pak Ahmad menengok kanan kiri, bahkan sampai keluar halaman rumah. Di sana tidak ada siapapun, tidak melihat siapapun. Dengan sunyinya malam yang tidak ada satu orang pun yang lalu lalang, angin berembus sangat kencang, sampai menembus ke tulang, membuat Pak Ahmad mulai merasakan ketakutan. Siapa sebenarnya sih? Dari mana asal suara itu? Sudah 2 hari ini suara itu selalu mengganggu di tengah malam. Tanpa pikir panjang, Pak Ahmad masuk ke dalam rumah dan menutup pintu kembali. Dari kejadian tersebut, Pak Ahmad dan juga istrinya mulai merasakan hal-hal yang aneh. Pak, apakah kejadian Bapak kemarin ada hubungannya dengan suara-suara yang setiap malam terdengar di depan rumah, Pak? Ujar istrinya Pak Ahmad. Maksudnya bagaimana, Bu? Ya, kejadian kemarin, Pak. Sewaktu Bapak pulang ke rumah membawa daun. Apakah ada hubungannya dengan suara yang mengganggu kita setiap malam, Pak? Mendengar ucapan dari sang istri, Pak Ahmad sampai tidak bisa tidur. Karena masih terbayang suasana saat dirinya berjualan di tengah pemakaman, dengan banyaknya orang yang berlalu lalang, dan memesan baksonya, sampai habis tidak tersisa. Sampai di keesokan harinya, ketika suara itu datang lagi. Tapi waktu itu Pak Ahmad sengaja menunggu suara itu. Menunggu di depan pintu. Kapan suara itu akan muncul? Hampir 2 jam lebih Pak Ahmad menunggu. Sampai terdengar ketukan pintu. Dan secara spontan, Pak Ahmad langsung membuka pintu rumahnya. Setelah pintu itu dibuka, Pak Ahmad tidak melihat siapa-siapa. Padahal suara ketukan itu sangat jelas. Tapi kenapa
Tidak ada satupun wujud manusia. Terus siapa sosok itu? Hampir 3 kali suara ketukan terdengar, namun tidak ada satupun orang di depan rumahnya. Apakah itu hantu? Tapi tidak mungkin. Karena Pak Ahmad yang tidak mempercayai tentang hantu, tentang hal-hal gaib. Waktu itu hanya yakin dan percaya bahwa itu adalah orang iseng. Tetapi kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Buah! Tiba-tiba pintu rumah terbuka sendiri. Dicari apakah ada orang. Tidak ada satupun orang yang ada di depan rumah Pak Ahmad. Pak Ahmad kini mulai ketakutan. Dari terdengarnya suara-suara perempuan yang memanggil nama Pak Ahmad untuk membeli baksonya. Suara dentingan sendok dan mangkuk yang setiap jam 12 selalu terdengar. Dan suara gerobak layaknya gerobak itu berjalan. Kejadian itu terus-menerus terjadi. Sampai akhirnya Pak Ahmad dan juga istrinya meminta bantuan kepada seorang kiai, meminta agar apa yang telah dialaminya akhir-akhir ini segera berakhir. Kemudian seorang kiai menyarankan kepada Pak Ahmad agar apapun yang pernah dibawa oleh Pak Ahmad, entah itu daun, entah itu apa saja yang dibawa dari area pemakaman itu, agar segera dikembalikan. Dan istrinya mengingatkan benar kalau suaminya pernah membawa uang daun-daunan. Uang itu masih disimpan dalam kantung kresek. Kantung kresek hitam itu pun ditunjukkan. Kemudian sang kiai yang melihat isi dari kantung kresek tersebut langsung mengucapkan istighfar. Karena melihat daun yang tadinya berwujud uang, yang seketika itu juga berubah menjadi daun, dan melihat ada sosok gaib yang ada di dalam daun itu. Ternyata daun itu semacam alat untuk jual beli atau semacam alat untuk membeli, tapi itu digunakan di alam lain, bukan di alam dunia nyata. Kalau dilihat secara kebatinan dengan indera keenam, daun itu memang nyata, berubah menjadi alat untuk membeli yang digunakan di alam lain. Dan inilah salah satu hal yang menyebabkan kalau suara-suara yang terdengar selama hampir beberapa minggu ini yang dialami oleh Pak Ahmad mungkin saja dari daun yang istrinya Pak Ahmad simpan. Sebaiknya kalian kembalikan saja ke tempat asalnya, ucap Pak Kiai. Setelah mendapatkan saran dari Pak Kiai, daun yang sudah di dalam kantung kresek itu kemudian dikembalikan ke area pemakaman. Dibuang semuanya, dikeluarkan dari kantong kresek itu, dan disebarkan dalam area pemakaman itu. Dan semenjak saat itulah, alhamdulillah kejadian-kejadian seperti suara memesan bakso, suara-suara ketukan pintu, teror-teror itu kini tidak terdengar lagi, dan semuanya sudah kembali normal. Tapi pengalaman mistis yang dialami oleh Pak Ahmad membuat dirinya semakin yakin bahwa di dunia ini ternyata ada 2 alam, yaitu alam nyata dan juga alam gaib. Pak Ahmad semakin percaya bahwa gaib itu memang nyata. Dan cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini bisa memberikan wawasan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.